Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka mempelajari Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab yang pertama. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita masih di bab yang pertama dan kita masuk pada dalil yang ke-6 halaman 37. Dalil ke-6 halaman 37 yang menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebagian riwayat oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim, kata Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra' qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima." Kata beliau, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada stempel cincinnya, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu," kemarilah, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah, "atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan bagi kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga firman-Nya wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi tidak mewasiatkan apapun. Ya, beliau tidak menulis wasiat apapun. Ya. Tidak sebagaimana persangkaan orang-orang Syiah yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi berwasiat untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi ini semua adalah kedustaan. Tidak pernah ada wasiat demikian. Ya. Oleh karenanya kalau seandainya Rasulullah SAW berwasiat agar Ali menjadi khalifah, tentunya para sahabat tidak terjadi khilaf siapa yang akan menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi. Tetapi kenyataannya waktu Rasulullah SAW meninggal dunia terjadi khilaf siapa yang menjadi khalifah. Bahkan sampai-sampai pengkuburan Nabi SAW ditunda, ya, ditunda beberapa hari dikarenakan masalah ini. Karena masalah siapa yang menjadi pemimpin sangat penting. Karena segala urusan dibangun di balik siapa yang memerintahkan. Oleh karena sampai kaum Muhajirin, kaum Ansar sampai terpecah dua waktu itu. Sampai kaum Muhajirin mengatakan dari kami amir, kaum Ansar mengatakan dari kami amir, dari Ansar, dan Muhajirin juga ada amirnya. Setelah mereka berdialog, berdebat, sampai akhirnya mereka sepakat yang menjadi amir atau menjadi khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan seandainya kalau Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabat yang menjadi khalifah adalah Ali, tentunya akan ada yang protes. Namun tidak ada satupun riwayat ada sahabat yang protes mengingatkan kepada yang lainnya, tidakkah kalian ingat bahwasanya yang harus menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib? Namun tidak ada yang pernah protes. Dan selama pemerintahan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib pun tidak pernah mengingatkan wasiat tersebut kalau memang ada. Kemudian pemerintahan Umar 20 tahunan pun Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengingatkan tentang adanya wasiat tersebut. Demikian juga waktu pemerintahan Utsman.
Ali juga tidak pernah mewasiatkan kalau ada wasiat saya diwasiatkan jadi khalifah setelah meninggalnya Nabi. Jadi ini hanyalah khurafat dan khayalan orang-orang Syiah ya, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan wasiat bahwasanya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini kedustaan. Kata mereka waktu Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian di suatu daerah namanya Ghadir Khum ya, maka Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat, kalau saya meninggal yang menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib ya. Padahal yang hadir itu ribuan sahabat. Makanya mereka menjadikan hari Idul Ghadir ya, Ghadir Khum dijadikan sebagai hari raya. Antum pernah dengar kan hari raya apa? Ghadir ya, Ghadir Khum ya. Itu hari raya yang paling utama lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena hari raya tersebut mengingatkan bahwasanya Nabi mewasiatkan kepada para sahabat yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini hanyalah kedustaan, omong kosong, kedustaan. Masa di antara ribuan sahabat tersebut tidak ada satu orang pun yang ingat waktu terjadi khilaf di antara para sahabat siapa yang jadi pemimpin sehingga ribut antara Muhajirin Ansar. Masa ribuan orang sahabat kemudian sepakat bohong tatkala itu? Ini omong kosong. Harusnya ada satu yang ingatkan, kan Nabi pernah mewasiatkan. Ali pun tidak pernah ungkit-ungkit masalah itu. Berarti ini hanyalah hayalannya orang-orang apa? Orang Syiah. Orang Syiah memang agamanya dibangun di atas kedustaan. Dibangun di atas kedustaan. Baik. Jadi Nabi SAW tidak pernah berwasiat. Terus bagaimana perkataan dengan Ibnu Mas'ud? Perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamuhu. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad yang ada stempel cincinnya, ya, yang ada stempel apa? Cincinnya. Kita tahu Rasulullah SAW menggunakan cincin. Rasulullah SAW menggunakan cincin untuk menstempel surat-suratnya. Dahulu Rasulullah SAW berdakwah ke raja-raja kafir, raja Romawi, raja Persia, raja Mesir. Rasulullah SAW tulis surat kepada mereka. Namun disebutkan kepada Nabi bahwasanya menurut kode etik internasional surat itu harus resmi, dan di antara resmi itu harus ada apa? Stempelnya. Maka Rasulullah SAW akhirnya menggunakan cincin untuk stempel resmi surat yang beliau kirim. Dan ini dalil bahwasanya kalau kita mengikuti aturan internasional dan itu perkara duniawi dan ada manfaatnya, maka tidak mengapa, tidak dikatakan tasyabbuh, tidak dikatakan tasyabbuh. Tasyabbuh itu pada perkara yang tidak ada manfaatnya ya. Oleh karenanya di antara ayat la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abadan. Janganlah engkau salat wahai Muhammad di Masjid Dirar. Ya, nanti kita akan sampai ini pada pembahasan ke-11, bab ke-11. Sekarang masih bab pertama ya. Nanti bab 11 kita akan bahas tentang Masjid Dirar. Jangan kau salat di Masjid Dirar wahai Muhammad. La masjidun usisa ala taqwa. Sungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan pertama kali itu Masjid Quba, ahaqqu an taquma fihi. Lebih utama untuk kau salat di masjid tersebut. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di situ ada lelaki yang suka untuk bersuci. Allah yuhibbul mutahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Disebutkan bahwasanya ditanya, kenapa Allah muji kalian? Mereka suka bersuci, beristinja dengan air. Kata mereka, kami memiliki tetangga dari orang-orang Yahudi, mereka suka beristinja dengan apa? Dengan air. Maka kami ikuti mereka. Jadi ada sebagian kaum Ansar yang mengikuti orang-orang Yahudi beristinja menggunakan apa? Air. Jadi maksud saya, tasyabbuh itu yang dilarang, meniru orang kafir pada ciri khas mereka yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaatnya tidak mengapa. Ya, contohnya Nabi SAW menggunakan cincin untuk stempel surat karena di dunia internasional di zaman tersebut surat harus apa? Resmi. Dan ini juga dipahami oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad alati 'alaiha khatamuhu. Barang siapa yang ingin melihat kepada surat wasiat Nabi Muhammad SAW yang ada stempel cincinnya, yang sudah distempel oleh Nabi resmi, maka hendaknya dia baca firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi kita jelaskan Nabi tidak berwasiat. Terus maksudnya apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud adalah sahabat senior, termasuk dari sahabat-sahabat pertama yang masuk Islam, yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, yang Rasulullah SAW memuji Ibnu Mas'ud dalam banyak hadisnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yaqra al-Qur'an qaddan tariyan kama unzil
falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abd atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin baca Al-Qur'an sebagaimana baru turun dari langit, masih segar Al-Qur'an tersebut, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Seperti bacaan siapa? Ibnu Mas'ud. Jadi dia adalah alim, kemudian Ibnu Mas'ud ini yang kemudian pergi ke Irak dan kemudian menyebarkan Islam di daerah Irak, ya. Jadi dia termasuk kibar sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang senior. Ada sahabat senior, ada sahabat junior, ya. Di antara sahabat senior adalah Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi, seakan-akan wasiat Nabi ada, padahal tidak ada. Tapi apa maksud kata para ulama? Maksudnya beliau seakan-akan berkata, kalau seandainya Nabi berwasiat, dan namanya wasiat itu adalah pesan terakhir yang sangat penting yang tidak akan dirubah-rubah lagi, maka wasiatnya pasti tentang tauhid. Pasti wasiatnya tentang apa? Tauhid. Falyaqra qaulahu ta'ala. Maka barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad, maka bacalah firman Allah, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Bacalah firman Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kemarilah aku akan bacakan apa yang Allah haramkan bagi kalian, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Seakan-akan Ibnu Mas'ud berkata, seandainya Nabi berwasiat, maka wasiatnya pasti berkaitan dengan masalah pengharaman apa? Kesyirikan. Dan benar, waktu Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW sebelum sekitar 5 hari sebelum meninggal dunia atau menjelang meninggal dunia, beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Ya. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai tempat ibadah, ya, tempat ibadah mereka, ya. Tempat ibadah mereka. Jadi wasiat Nabi, kalau beliau menulis wasiat pasti melarang terhadap kesyirikan. Taib. Ini menunjukkan pemahaman Ibnu Mas'ud yang dalam tentang intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru kepada tauhid dan melarang kepada kesyirikan. Taib, kita lanjutkan hadis yang dalil yang ketujuh, lihat halaman 38. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar, keledai. Faqala li ya Mu'adz, maka Rasulullah SAW berkata, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba yang Allah tunaikan kepada para hamba? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap para hamba yaitu hendaknya mereka menyembah Allah saja dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Aku katakan, kata Mu'adz, wahai Rasulullah, apakah aku beri kabar gembira kepada orang-orang? Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Kata Nabi, jangan kau beri kabar gembira ini kepada mereka, mereka akan bersandar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kita akan bahas hadis ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu radifan Nabi ala himar. Aku dibonceng oleh Nabi di atas himar. Rasulullah SAW adalah orang yang tawadhu. Dia adalah pemimpin kaum muslimin, istilah kita rajanya kaum muslimin. Tapi beliau menaiki tunggangan apa saja. Beliau terkadang naik kuda, seringnya juga naik onta, terkadang juga naik himar, ya. Terkadang juga naik apa? Himar, ya. Terkadang ya naik tunggangan yang mewah, tunggangan paling mewah tatkala itu adalah kuda, ya. Kemudian tunggangan yang wajar adalah apa? Onta, yang agak rendah dikit apa? Himar, ya. Terkadang naik Alphard, seringnya naik Innova, terkadang naik apa? Gojek. Jadi Rasulullah SAW naik apa saja jadi Rasulullah SAW tidak harus naik tunggangan yang paling mewah, tidak harus naik apa namanya kuda, ya. Kalau jadi ustadz naik apa saja, ya. Kadang naik Alphard, kadang naik apa Lexus, ya.
terkadang naik apa namanya? Macam-macam lah ya. Tapi mobil orang semuanya. Makanya kalau ingin naik mobil ganti-ganti jadi ustadz ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi Rasulullah SAW tawadhu, rendah diri sampai beliau naik himar. Ini kendaraan yang artinya sangat rendahan, tetapi ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga membonceng para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang muda. Mu'adz tatkala itu masih muda. Dan Ibnu Mandah menulis sebuah buku juzuk, buku kecil tentang sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 30 orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, di antaranya Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW membonceng tatkala haji. Rasulullah juga tatkala haji membonceng Fadl bin Abbas, ponakan beliau ya. Rasulullah SAW pernah membonceng juga apa namanya Hasan dan Husain ya. Anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib ya. Ada sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kebanggaan bagi mereka dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ini juga dalil bahwasanya himar ya, himar para ulama ijma sepakat bahwasanya kotorannya dan kencingnya adalah najis. Dan himar hukumnya haram, tidak boleh dimakan dengan ijma para ulama. Himar ada dua. Ada namanya himar wahsy, ada namanya himar ahli. Himar wahsy yaitu zebra. Kalau himar wahsy itu himar keledai yang liar, itu zebra, itu halal. Halal hukumnya. Tetapi himar yang ahli, himar keledai negeri, dongki ya, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Dahulunya halal. Dahulunya para sahabat makan himar. Tetapi pada waktu perang Khaybar diharamkan himar tersebut. Ya, tatkala Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi, dan itu perang yang paling dahsyat, perlu waktu yang sangat lama karena benteng-benteng orang Yahudi terkumpul di Khaybar. Ada 9 benteng. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat harus menjatuhkan benteng tersebut satu demi satu. Sehingga mereka kehabisan bekal, kelaparan, musim dingin dan kelaparan. Akhirnya mereka nyembelih himar-himar mereka. Disembelih himar-himar tersebut dalam kondisi mereka lapar. Kemudian setelah disembelih, dipotong himar-himar tersebut, kemudian dimasak di atas dalam tungku, dimasak. Tatkala sudah masak, tinggal siap disantap, tiba-tiba datang larangan, ala inna al-humur al-ahliyah qad hurrimat. Ketahuilah bahwasanya keledai-keledai negeri telah diharamkan. Akhirnya para sahabat tumpahkan tungku-tungku yang sudah masak tersebut padahal mereka dalam kondisi lapar. Yang mengherankan, diharamkannya tatkala sudah masak ya. Jadi bukan sebelum dipotong ya. Jadi ini ujian bagi para sahabat. Allah tidak mengharamkan kecuali setelah apa? Dimasak ya. Dan mereka beriman, mereka patuh. Langsung mereka tumpahkan apa? Himar-himar tersebut. Seandainya diharamkan sebelum dipotong kan lebih enak. Himarnya bisa dimanfaatkan, bisa ditunggangi lagi. Tetapi tidak. Allah haramkan tatkala mereka kelaparan, tatkala musim dingin, kemudian tatkala sudah dipotong himarnya, sudah masak tinggal disantap, tahu-tahu apa? Haram. Ingin melihat bagaimana kepatuhan para sahabat. Ternyata para sahabat patuh. Dan mereka taat kepada Rasulullah SAW, maka himar-himar tersebut dibuang. Jadilah himar-himar tersebut menjadi haram. Lihatlah bagaimana himar yang tadinya halal kemudian jadi apa? Haram. Terserah Allah. Allah mengharamkan, Allah menghalalkan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang protes, "Ustaz, kenapa? Emang mudaratnya di mana?" Ya, kita bilang kita juga enggak tahu. Tadinya halal, mudaratnya di mana kok jadi halal? Kok sekarang jadi apa? Haram. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ketemu Allah tanya sendiri ya. Saya pun tidak tahu dari mana sisinya apa? Haram. Pernah dihalalkan kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya himar dengan sepakat para ulama dagingnya haram, kemudian kotorannya najis. Tetapi dia boleh ditunggangi. Dia boleh ditunggangi. Sehingga kata para ulama, keringatnya tidak najis. Keringatnya tidak najis. Liurnya juga tidak najis, ya. Dan ada hewan yang mirip seperti ini, seperti hewan kucing. Kucing itu buas ya. Dia nangkap tikus dengan taringnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dzinabin minas siba." Rasulullah SAW mengharamkan seluruh binatang buas ya yang memiliki taring, dan kucing demikian, dia menangkap tikus, menangkap ayam dengan apa?
dengan taringnya. Dia buas, tapi subhanallah sama manusia dia baik ya. Saya nggak bayangkan kalau kucing itu sangar sama manusia, itu mengerikan ya. Tapi subhanallah kucing itu apa? Baik sama manusia ya. Tetapi dia buas ya. Dia buas. Sebenarnya dia hukumnya haram. Dia hukumnya haram. Tetapi waktu Rasulullah SAW ditanya tentang bekas minum kucing, apakah airnya ternajisi atau tidak? Nabi mengatakan tidak. Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina awit tawafat alaikum. Kata Nabi, kucing tersebut tidak najis. Kenapa? Karena kucing ini termasuk hewan yang suka berkeliling di rumah-rumah. Ya, maka kaidah usul fikih menyatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Perkara yang berat akhirnya mendatangkan kemudahan. Syariat memperhatikan hal ini. Maka kucing yang asalnya najis, ya, jadi tidak najis. Yang najis cuma kotorannya dan kencingnya. Adapun tubuhnya enggak najis, liurnya enggak najis, sisa air minumnya juga tidak najis. Ini mirip seperti himar. Himar juga hukum asalnya dia najis, tetapi dia diperlukan oleh masyarakat sehingga dia lalu lalang masuk rumah keluar rumah sehingga air liurnya tidak najis dan keringatnya pun tidak najis ya. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Ini juga dalil ya tadi tentang bolehnya naik apa? Himar ya. Jadi, jangan kita bilang kasihan naik himar. Memang himar diciptakan untuk dinaiki ya. Ya. Kalau terlalu berat ya enggak boleh ya. Kalau satu orang, dua orang dan himarnya kuat enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah. Himar ini hewan yang sangat patuh ya. Oleh karenanya banyak dahulu orang Arab dinamakan dengan himar. Dinamakan himar kenapa? Karena dia kuat dalam bekerja, sabar disuruh-suruh ya. Sehingga dinamakan apa? Himar. Tapi antum jangan dipanggil apa? Himar ya. Sampai sekarang himar jadi bahan makian. Kalau ada orang goblok dipanggil apa? Himar. Himar itu artinya apa? Goblok ya. Tapi ya tapi sebagian orang Arab dahulu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan ya. Himar, tapi maksud mereka tujuannya ditinjau dari sisi baiknya, sisi sabarnya. Mereka juga menamakan anak mereka dengan kilab, anjing. Dari siapa? Dari sisi setianya. Karena anjing itu setia sama tuannya. Sampai ada buku judulnya Tafdilul Kilab ala Katsirin minal labisas thiyab. Pengutamaan anjing daripada kebanyakan orang-orang yang pakai jubah ya. Kenapa? Karena banyak orang pakai jubah berkhianat, kalau anjing tidak berkhianat ya. Dari sisi itu dinamakan. Mereka namakan anak mereka juga dengan singa, dengan macan ya. Seperti Fahad. Fahad itu Raja Fahad. Fahad artinya apa? Macan ya. Artinya macan ya. Kalau Indonesia ada presiden namanya macan, orang ketawa ya. Tapi kalau di Arab Fahad itu nama kejantanan ya. Dan banyak orang menamakan anak mereka dengan apa? Fahad. Jadi itulah kenapa kita dapati sebagian orang-orang Arab menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan ditinjau dari sisi baik yang ada pada hewan-hewan tersebut. Sekedar penambahan maklumat ya. Taib, maka Rasulullah SAW berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah engkau hak Allah terhadap para hamba, wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba terhadap Allah? Qultu Allah wa Rasulullah alam. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi kalau kita ditanya tentang suatu masalah agama, kita bilang aja Allahu wa Rasuluhu apa? A'lam. Kalau kita enggak tahu, jangan sok tahu. Jangan pernah sok tahu ya. Karena sebagian orang sok tahu. Ya. Dan itu bahaya, penyakit sok tahu itu. Ingin nimbrung, ingin punya partisipasi dalam jawaban padahal dia tidak tahu. Kalau tidak tahu udah diam aja, jangan sok tahu ya. Oleh karenanya sering saya alami, saya lagi duduk, ada yang tanya-tanya, Ustaz apa hukum-hukum ini? Nanti ada orang bahlul-bahlul yang jawab, oh hukumnya haram, Ustaznya belum jawab, mereka sudah jawab duluan. Ente jadi, yang Ustaz saya apa ente gitu, cuma saya nggak bilang gitu ya. Cuma mereka subhanallah ada yang semangat, mungkin semangatnya ya sudahlah, pertama ente hormati ustaz yang ditanya, bukan ente yang ditanya ya. Kedua, jangan mendahului apa? Ustaz. Nanti kalau ustaz salah atau apa ente kasih masukan enggak apa-apa ya. Tapi ustaz ditanya kemudian pada nyeletuk. Kadang-kadang anak diamin aja, itu sudah dijawab katanya. Jadi serahkanlah perkara kepada ahlinya ya. Kalau kita pun tahu ya enggak usah jawab. Kalau ada orang lebih alim daripada kita enggak usah jawab. Ya. Lihat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tatkala ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu teka-teki dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna minas syajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Fahadditsuni ma huwa. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada suatu pohon yang berkahnya seperti berkahnya seorang muslim. Sampaikanlah kepadaku pohon apakah itu. Rasulullah SAW teka-teki waktu itu. Kata Ibnu Umar, fa dhahaba nasu ila syajaril bawadi. Orang-orang berfikir yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon-pohon yang ada di lembah-lembah, karena teka-teki biasanya susah kan. Lalu Rasulullah SAW sedang makan jantung korma waktu itu. Kata Ibnu Umar, fa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Dalam hatiku saya tahu yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon korma. Fa idza ana asgharul qaum, tiba-tiba saya lihat saya orang yang paling muda di antara yang hadir. Wa Abu Bakrin wa Umar thamma wa lam yatakallama. Dan ada Abu Bakar, ada Umar di situ dan mereka berdua tidak ngomong. Saya enggak enak. Ada bapakku dan senior situ, ada Abu Bakar, ada siapa? Umar, dan mereka berdua tidak berbicara. Maka saya tidak enak, akhirnya saya tidak berbicara, ya. Akhirnya tidak ada yang jawab. Rasulullah SAW kasih tahu itu adalah pohon apa? Pohon korma, ya. Akhirnya setelah itu Ibnu Umar cerita sama bapaknya, ayahanda tadi sebenarnya saya tahu jawabannya, tapi saya malu. Kata Umar, kenapa kau tidak bilang saja? Ya, Umar ingin senang kalau anaknya menyampaikan apa? Ilmu. Ya, tapi maksud saya, lihatlah adabnya Ibnu Umar. Tatkala yang senior tidak bicara, Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak berbicara. Maka kita pun demikian, kalau ada orang alim lebih alim daripada kita, ya enggak usah. Ya. Kalau ustaz ditanya biar ustaz aja yang jawab, ya. Jangan semua jadi ustaz, ya. Jangan semua jadi apa? Ustaz. Karena ada orang hobi yang itu, hobi suka jawab, ya. Dan itu sangat nampak di Facebook. Kalau ada komentar semua jadi ustaz itu. Begitu ceramah bingung, belepotan ya. Enggak bisa ngomong ya. Ustadznya ustadz kopas ya. Jadi maksud saya kalau tidak tahu bilang aja tidak tahu, ya tidak usah. Kalaupun tahu lihat kondisi, tidak setiap yang tahu kita jawab. Kalau ada yang lebih tahu kita hormati yang lebih tahu, ya. Nah, masalah Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ini sering sekali saya dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Ya. Saya sekitar 5 tahun, ya, apa namanya? Mulazamah dengan beliau, ya. Waktu saya masih S1, ya. S2 sudah jarang, ya. S3 juga jarang. Waktu S1 hampir tiap malam ke Masjid Nabawi ikut kajiannya bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dia adalah orang paling alim di Madinah masalah hadis, ya. Tapi seringkali beliau ditanya pertanyaan yang terkadang terbetik dalam benak saya bisa jawab. Tetapi beliau mengatakan Allahu a'lam. Kalau ada keraguan sedikit saja beliau mengatakan Allahu a'lam. Beliau tidak memberikan jawaban yang pasti. Ada keraguan sedikit saja beliau mengatakan Allahu a'lam. Beliau tidak menjawab kecuali yang beliau pasti tahu akan ilmunya. Karena ilmu agama adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjawab seakan-akan kita mewakili Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hukum tersebut. Maka seorang berhati-hati kalau tidak tahu, ya dia bilang tidak tahu atau dia beri jawaban yang tidak pasti. Adapun kalau dia tidak tahu kemudian dia nekat, maka ini bahaya. Oleh karenanya seorang harus melatih diri untuk sering mengatakan Allahu a'lam. Terutama jika dia seorang dai. Lihatlah bagaimana Imam Malik rahimahullahu taala, ibu bisa lihat halaman 40, ya. Halaman 40 dan seterusnya. Ya, Imam Malik pernah berkata, "Inni la ufakkiru fi mas'alatin mundhu bid'i asyrata sana, famattafaqa li fiha ra'yun ilal an." Saya merenungkan satu permasalahan semenjak belasan tahun. Sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Ya. Tidak berani berfatwa. Belasan tahun dia merenungkan satu permasalahan. Dia tidak tahu jawabannya, dia mengatakan sampai sekarang saya tidak tahu jawabannya. Al-Haytham bin Jamil berkata, "Syahitu Malikan su'ila an thamanin wa arba'ina mas'alatan, faqala fi thintain wa thalathin minha la adri." Aku pernah melihat Imam Malik ditanya 48 pertanyaan. Dan beliau menjawab 32-nya la adri, saya tidak tahu. Dari 48 pertanyaan cuma dijawab berapa? 30. Yang tidak dijawab 32, berarti tinggal berapa? Berapa? 16 yang dijawab. Lebih sedikit yang dijawab daripada yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab 2 kali lipat lebih banyak. Kemudian juga Imam Malik pernah ditanya itu permasalahan. Kemudian dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Orang ini kemudian berkata, "Ya Imam Malik, innaha mas'alatun khafifatun sahlah." Ini pertanyaan permasalahan ringan Imam Malik. Kenapa kau tidak jawab? Kata Imam Malik, "Laisa fil ilmi syai'un khafif." Tidak ada dalam masalah ilmu agama perkara yang ringan, semuanya berat. Amma sami'ta qaula Allah Ta'ala inna sanulqi 'alaika
qaulan tsaqila. Tidakkah kau dengar firman Allah kepada Rasulullah, sesungguhnya kami akan lemparkan kepada engkau perkataan yang berat. Jadi tidak ada yang ringan dalam masalah agama, semuanya masalah berat. Kemudian juga ada yang bertanya kepada Imam Malik. Malik berkata, saya tidak tahu. Kata yang bertanya, kalau kamu tidak tahu terus siapa yang tahu? Imam Malik. Karena Imam Malik orang paling alim di kota Madinah. Terus kamu tidak tahu, mau tanya siapa lagi? Siapa yang tahu? Kata Imam Malik, ya, kalau kalian tidak tahu apa saya harus tahu? Jadi kadang ustaz terjebak. Ustaz, kalau ustaz tidak tahu terus siapa lagi? Ya sudah, kalau gitu ustaz nekat aja jawab. Jadi ustaz dijebak sama muridnya. Jawab dong ustaz, kasihan saya ya. Ada orang seperti itu, kasihan terus saya enggak tahu mau diapain. Nanti ustaz enggak kasihan saya kasihan kamu, tapi saya lebih kasihan diri saya juga. Kamu masuk surga, saya masuk neraka, enak gitu. Kalau saya salah fatwa, yang tanggung dosanya siapa? Saya ya. Ente selamat aja ya. Jadi maksud saya, semua masalah agama adalah masalah yang berat. Ini harus sering kita ingat-ingat. Baik murid, terutama apa? Ustaz. Sehingga kita tidak sembarang komentar. Sekarang orang asal ngomong, asal bikin status, asal komentar, dia kira tidak ada urusan di balik itu. Ada urusan. Ya. Ada masalah di balik itu. Semuanya dicatat oleh malaikat. Ya. Maka seorang hati-hati tatkala ditanya, jangan sembarang menjawab. Kemudian Imam Malik berkata, wa inna ma ahlakan nasa al-ujubu wa talabur riasah. Yang buat orang-orang binasa adalah ujub terhadap dirinya dan ingin diakui, ditinggikan. Sehingga ada orang terlalu banyak komentar, terlalu banyak berfatwa, terlalu banyak nulis. Kenapa? Bukan ikhlas kepada Allah, tapi dia takjub dengan dirinya atau ingin diakui oleh orang lain ya. Misalnya ya, hati-hati ya. Kalau enggak komentar kayaknya kurang hebat, hingga dia harus komentar terus dalam masalah agama padahal bukan bidangnya ya. Taib. Kita lanjutkan. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau hak hamba terhadap Allah dan hak Allah terhadap hamba? Sekarang hamba punya hak terhadap Allah. Seakan-akan ada kewajiban yang harus Allah tunaikan kepada para hamba. Tentunya tidak ada yang bisa mewajibkan kepada Allah. Tapi kata para ulama, Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Dan terkadang Allah mengharamkan sesuatu, Allah mewajibkan dirinya, seperti Allah mengharamkan kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Kezaliman mudah bagi Allah. Kalau manusia saja berbuat zalim gampang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi haram, zalim itu enggak mungkin dilakukan oleh Allah. Makanya Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat apa? Zalim. Ya. Kemudian Allah mewajibkan dirinya, kata dalam Al-Qur'an, wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan pada dirinya untuk rahmat kepada hamba-hambanya. Allah mewajibkan dirinya. Ya, jadi tidak ada yang mewajibkan sesuatu kepada Allah, tapi dengan karunia Allah, dengan baiknya Allah, dengan rahmatnya Allah, Allah mewajibkan dirinya. Kalau ada hambanya yang tidak berbuat syirik sama sekali, Allah tidak akan azab. Allah tidak akan azab. Dan ini keutamaan tauhid. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali, dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW jelaskan, hakullah alal ibad, hak Allah terhadap para hamba, an ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Para hamba harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Wa hakul ibad ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang berbuat syirik sama sekali. Waktu mendengar kabar dari Nabi, maka Muadz bertanya, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Bahwasanya di antara hak hamba, yaitu Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab orang yang berbuat syirik, yang tidak berbuat syirik sama sekali. Artinya orang tidak berbuat syirik pasti selamat dari azab. Kata Nabi, la tubashirhum fayattaqilu. Jangan kau beritahu mereka, mereka akan bersandar. Jadi Rasulullah SAW khawatir, ya, terutama orang yang baru masuk Islam, dikasih kabar, kalau kau tidak berbuat syirik sama sekali, kau tidak akan diadab. Akhirnya mereka malas beramal, menganggap dirinya tidak berbuat syirik, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, jangan kau sampaikan kepada mereka. Tetapi Mu'adz tatkala akan meninggal dunia, dia menyampaikan hadis ini. Dia menyampaikan hadis ini karena dia takut berdosa. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya, wa akhbaro biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman. Harusnya tidak boleh dikabarkan oleh Mu'adz, tapi tatkala akan meninggal dunia, Mu'adz menyampaikan, meriwayatkan hadis ini. Dia takut berdosa, menyembunyikan apa? Dosa menyembunyikan ilmu. Dan dia berharap hadis ini akan sampai kepada orang-orang yang sudah paham, ya. Karena kalau orang salah paham, nanti
dia akhirnya tidak beramal. Seperti seorang yang kemudian menyampaikan hadis, ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Akhirnya orang salah paham. Yang penting dia sudah la ilaha illallah. Ya. Akhirnya menggampang-gampangkan maksiat, ya. Yang penting tidak syirik, ya. Ya. Akhirnya seorang salah paham, utang enggak bayar-bayar. Ente enggak bayar utang, yang penting saya tidak berbuat syirik, ya. Dia berbuat syirik, utang bayar, ya. Orang sebenarnya ada salah paham, bohongin orang, yang penting tidak berbuat apa? Syirik. Nanti lama-lama berzina, yang penting bukan apa? Syirik. Ini salah, padahal syirik dosa besar, juga zina juga dosa besar, mengancam pada neraka, tidak bayar utang juga dosa, bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahanam, ya. Jadi hadis ini jangan sampai disalah pahami, bukan menyuruh orang untuk bergampangan berbuat apa? Maksiat. Taib. Kita selesai dari bab yang pertama. Tapi kita bacakan pelajaran penting terkandung dalam bab ini. Ya. Ada berapa pelajaran? 1, 2, 10, 24. Yang pertama, hikmah diciptakan jin dan manusia oleh Allah. Apa hikmahnya? Ibu-ibu? Untuk menyembah Allah, ya. Ibadah adalah hakikat tauhid, sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. Ini yang penting. Pertentangan, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dan kaumnya adalah dalam masalah tauhid al-ibadah. Makanya, ya, Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat, kepada setiap umat seorang rasul yang mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah apa? Taghut. Jauhilah taghut, ya. Jadi bukan seperti pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya permasalahan utama antara para rasul dengan umatnya adalah masalah hukum. Ini kesalahan. Ini nanti akan kita sampaikan pada bab kelima kalau tidak salah. Ini saya hanya menyebutkan sekilas, ya, sebagaimana yang dipahami oleh Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsirnya Fi Dalailil Quran. Ya, nanti akan saya nukilkan. Beliau mengatakan bahwasanya permasalahan utama antara para rasul dengan umatnya adalah masalah hukum. Masalah hukum, bahwasanya para rasul menyuruh umatnya untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna la ilaha illallah. Ini kesalahan dari beliau rahimahullahu taala dalam tafsir beliau fi Dalailil Quran. Yang benar bahwasanya permasalahan adalah masalah tauhidul ibadah. Masalah tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Oleh karenanya banyak nabi yang tidak berbicara masalah hukum karena belum saatnya. Contohnya Nabi Isa alaihissalam diutus di tirani di zaman pemerintahan orang-orang Romawi. Dan Nabi Isa tidak kemudian memberontak terhadap orang-orang Romawi tersebut, tidak. Karena tidak punya kemampuan. Nabi Isa alaihissalam menyuruh kepada apa? Tauhid. Nabi Musa alaihissalam diutus di zaman pemerintahannya Fir'aun, bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan Nabi Musa tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad kemudian memerangi apa? Fir'aun, karena tidak mampu. Nabi Musa berdakwah kepada tauhid, menegur Fir'aun agar bertauhid, datang kepada Fir'aun agar menyembah kepada Allah, tapi dia tidak pernah mengatakan, wahai Fir'aun, gantian, saya yang jadi raja, kamu turun. Tidak pernah. Ya. Tapi dia mengatakan, sembahlah Allah Tuhanmu yang menciptakan aku dan menciptakan apa? Kalian. Ya. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi Yusuf juga hidup di zaman kerajaan Mesir. Kerajaannya juga kafir. Waktu Nabi Yusuf menjadi menteri, diangkat oleh raja jadi menteri, Nabi Yusuf pun tidak memberontak untuk menggulingkan apa? Pemerintahan tatkala itu, padahal pemerintahan tersebut dibangun di atas apa? Kesyirikan. Artinya pembicaraan masalah hukum itu masalah penting, tapi dia bukan yang utama. Yang paling utama adalah bagaimana menyeru kepada tauhid. Dan adanya hukum adalah sarana untuk memperkuat tauhid. Bukan sebaliknya, seorang mengatakan yang paling utama adalah khilafah kemudian tauhid jadi korban. Jangan bicara tauhid, ini salah. Saya katakan tauhid adalah utama, khilafah adalah sarana atau dia buah dari tauhid. Bukan sebaliknya, seorang bicara tentang khilafah sementara tauhid jangan dibicarakan. Supaya kita bisa punya masa untuk terus, kalau ente tidak bicara tauhid terus ngapain? Para nabi semuanya bicara tentang apa? Tauhid, meskipun mereka tidak menguasai khilafah. Meskipun mereka tidak punya khilafah. Jadi jangan disalahpahami, la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali siapa? Allah. Bukan tidak ada yang menjadi hakim kecuali Allah. Ini penafsiran yang masih kurang, tidak sempurna. Ini kesalahan dari
Syekh Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Fidzail Quran. Insyaallah nanti kalau kita sampai pada bab kelima saya akan nukil perkataan beliau rahimahullahu taala. Kemudian lihat halaman 44 poin ke-8. Pengertian togut bersifat umum, mencakup semua yang diagungkan selain Allah. Jadi togut itu semua yang diagungkan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka togut itu bermacam-macam. Di antaranya iblis togut ya. Di antaranya orang-orang yang menyuruh untuk disembah seperti para para ruhban ya, para pendeta-pendeta, rahib-rahib yang disembah oleh kaumnya. Dia mengharamkan apa yang diharamkan diikuti padahal hukumnya halal. Dia menghalalkan apa yang diharamkan harusnya haram dihalalkan sama dia, kemudian umatnya mengikutinya. Ini juga tagut. Contohnya tagutlah para dukun yang menyuruh kepada syaitan. Tagut juga para dukun juga adalah tagut ya. Kemudian seluruh yang menyuruh untuk disembah dan dia ridha. Jadi pengertian tagut menurut Ibnu Qayyim rahimahullah adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Seluruh yang disembah selain Allah dan dia ridha. Ada syaratnya, harus dia ridha karena banyak yang disembah selain Allah namun dia tidak ridha. Seperti para nabi disembah, Nabi Muhammad SAW disembah, Nabi Isa disembah, orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh juga disembah, namun mereka tidak ridha, mereka bukan tagut. Meskipun mereka dijadikan tagut oleh umatnya, tapi mereka bukan tagut karena mereka tidak ridha disembah. Ada orang yang ridha disembah, ya. Ada orang yang ridha disembah, ya. Senang kalau ada orang yang mengagung-agungkannya. Sebagaimana sebagian saya lihat orang-orang sufi sampai muridnya sujud di hadapan dia, ya ini tagut seperti ini, tagut. Di antara makna tagut kata para ulama yaitu seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala sampai pada derajat kekufuran. Ya, ini adalah tagut ya. Ini adalah tagut ya. Nah, sebagian orang salah paham, mereka membatasi makna tagut hanya pada pemerintah. Kata mereka pemerintah adalah tagut ya. Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah maka kafir. Ini tidak benar. Tidak semua yang berhukum dengan selain hukum Allah maka otomatis menjadi kafir ya. Ya. Tidak otomatis menjadi kafir ya. Kenapa? Ya, karena hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufrun duna kufrin. Kufur asghar. Dan ini ijma' para ahli tafsir. Saya katakan ijma' para ahli tafsir karena memang dalam semua buku tafsir tatkala menjelaskan tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah orang-orang kafir, maka semuanya pasti menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Laisa kama tadhhabuna ilaihi. Kufur di sini bukan seperti yang kalian persangkakan, tetapi kufur ini adalah kufur asghar, kufur kecil. Bukan merupakan kufur akbar. Jadi seorang tidak boleh sengaja berhukum dengan hukum selain Allah dan dia ternyata bisa berhukum dengan hukum Allah tapi dia menyengajakan diri untuk berhukum dengan selain hukum Allah, ya, meskipun dia tahu tidak boleh maka dia terjumus dalam kufur kecil. Kapan seorang menjadi kafir akbar? Tatkala dia beranggapan bahwasanya hukum selain hukum Allah sama saja dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, ataupun boleh kita dengan hukum Allah yang tidak, ini halal, ini semuanya tidak mengapa, maka ini sampai pada derajat kekufuran. Dia mengganti hukum Allah dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang tidak bisa berhukum dengan hukum Allah karena kondisinya tidak memungkinkan. Contoh disebutkan oleh Ibnu Taimiyah adalah Najasyi. Raja Najasyi adalah seorang musyrik Nasrani. Raja Najasyi seorang musyrik Nasrani. Waktu para sahabat di Mekah diintimidasi, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke kerajaan Raja Najasyi di Habasyah. Maka berangkatlah para sahabat ke negeri Nasrani. Padahal itu negeri apa? Nasrani. Tetapi dia adil kata Nabi SAW. Meskipun dia negara kafir, tetapi dia lebih ringan daripada Mekah. Mekah negara kafir tapi membunuh orang-orang para sahabat. Seandainya mereka tidak membunuh para sahabat, maka Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian hijrah pertama, hijrah kedua pergi juga ke Najasyi. Hijrah ketiga baru ke kota Madinah. Jadi hijrah 3 kali. Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, hijrah ketiga baru ke Madinah. Dan Raja Najasyi orang musyrik. Orang musyrik. Akhirnya dia didakwahi oleh Ja'far bin Abi Thalib dalam pertemuan antara
Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka akhirnya Ja'far bin Abi Thalib membacakan firman Allah surat Maryam sampai akhirnya Raja Najasyi menangis tatkala mendengar tentang kisah Maryam, ya, ibunya Nabi Isa, bagaimana susahnya dituduh pezina, kemudian dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berbicara waktu masih kecil. Maka dia pun akhirnya masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Sekarang dia raja, harusnya hukum negara dia rubah, tapi tidak mampu karena dia melanjutkan hukum yang sebelumnya. Sehingga dia tidak sempat sholat, sampai disebut dalam sebagian riwayat tidak bisa sholat 5 waktu. Dia tidak bisa berhaji, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Untuk dia saja dia tidak mampu, apalagi merubah hukum negara, tidak mampu. Makanya waktu dia meninggal dunia, tidak ada yang sholatin. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat sholat gaib di kota Madinah. Kata Rasulullah, ada hamba yang soleh, Raja Najasyi masuk Islam. Ada hamba yang soleh meninggal, shollu ala akhikum, sholatlah kepada saudara kalian. Akhirnya para sahabat sholat gaib menyolatkan Raja Najasyi. Menjadi perhatian kita, Raja Najasyi kafir atau tidak? Tidak. Dia tidak bisa melakukan hukum Islam karena tidak mampu. Tidak mampu, tapi dia tidak kafir. Padahal dia sudah jadi puncak, jadi apa? Raja. Maka saya katakan, seandainya misalnya kerajaan Arab Saudi sekarang menegakkan hukum Islam, tahu-tahu ada raja baru, rubah hukum semuanya, kita bilang orang kafir ini. Mungkin dia kafir, kenapa? Kenapa dia rubah hukum Allah? Tapi beda kasusnya, banyak negara-negara yang sejak awal sudah ada hukum apa? Hukum Islam campur dengan hukum apa? Kekufuran. Ya. Kemudian ada presiden baru tinggal melanjutkan, ya tidak bisa otomatis kita mengatakan apa? Kafir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang kafir itu illa antarau kufran buahan. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian melihat pemerintah melakukan kekufuran yang nyata, baru boleh memberontak. Kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang disangka-sangka, kufur hanya sekedar temannya jadi kufur, atau contoh kufur yang nyata seperti apa? Ngerobek Al-Quran misalnya, atau apa namanya, ganti agama, jelas ya. Ya misalnya kemudian ya macam-macam namanya kekufuran yang nyata, menghina Nabi Muhammad SAW misalnya, kekufuran nyata. Tapi kalau dia bikin undang-undang, kemudian ini bukan kekufuran yang nyata. Bahkan sebagian orang bisa jadi dia berhukum dengan hukum selain Allah, dia dapat pahala. Kok bisa? Tatkala dia berusaha merubah dari kemungkaran menjadi kemungkaran yang lebih ringan. Dia tidak mampu untuk mengarahkan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada sebagian sahabat saudara-saudara kita yang masuk di parlemen atau dia penentu hukum, tapi dia tidak mampu untuk berhukum dengan hukum Allah, tapi dia rubah menyuruh kepada yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Misalnya, khamar, kalau orang minum khamar harusnya apa? Dicambuk. Itu hukum Allah. Tapi kalau orang-orang minum khamar di penjara, itu bukan hukum Allah. Tapi daripada khamar dibolehkan, dia bilang kalau gitu jangan, khamar tetap tidak boleh. Tapi kalau orang khamar gimana? Ya di penjara, misalnya. Orang minum khamar di penjara, hukum Allah atau bukan? Bukan, tetapi lebih mending daripada khamar jadi halal. Ya, paham? Orang ini dapat pahala karena dia sudah berusaha menuju kepada hukum Allah namun tidak mampu. Kalau dia bilang harus dicambuk, tidak bisa. Orang akan protes, dia akan dihentikan dan lain-lainnya. Allah Maha tahu tentang niat dia. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bisa jadi orang berhukum dengan hukum selain Allah dia dapat pahala karena itu yang dia mampu. Karena mengingkari kemungkaran ada dua model. Bisa menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi kemungkaran menjadi lebih ringan. Itu juga bernahi mungkar. Itu juga bernahi mungkar, ya. Jadi tidak semua orang berhukum dengan hukum selain Allah maka otomatis menjadi kafir. Ya. Saya kemarin ditanya pengajian di Bali, Ustaz PNS kafir atau tidak? Ada ikut PNS togut atau bukan? Saya bilang, ada togut ikut pengajian. Ya, karena ada PNS yang ikut apa? Pengajian. Ya. Masa togut ikut pengajian? Ya. Jadi jangan gampang-gampangkan mentogut-togutkan apa? Orang, mengkafirkan orang. Orang itu bisa saja dia berdosa tapi dia bukan togut. Pezina, perampok, pembunuh, dia berdosa tapi dia bukan togut. Dia tidak disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita mudah-mudah mentogut-togutkan apa? Orang, ya. Di Arab Saudi fitnah ini sudah lama, ya. Pemboman yang dilakukan di polisi, di kantor polisi, di markas tentara terjadi di Arab Saudi. Karena dianggap apa? Dianggap togut. Karena tentara-tentara ini mendukung pemerintah Arab Saudi. Bayangkan, Raja Salman togut. Raja Salman togut apalagi apalagi yang lainnya. Kalau Raja Salman, dan ada orang seperti itu. Ya. Pemahaman takfirin itu ada di mana-mana sampai di tanah air kita juga. Jadi saya ingatkan togut itu maknanya luas, ya. Sebagian orang hanya membatasi togut hanya pemerintah. Pemerintah harus jadi
tagut. Semua yang dukung pemerintah jadi apa? Tagut. Ini tidak benar ya. Tidak benar. Kita bilang hukum-hukum yang bukan selain hukum Allah salah ya. Salah. Kita menyeru kepada pemerintah untuk berusaha menyeru kepada hukum apa? Hukum Islam. Tapi kondisinya tidak semudah yang kita bayangkan. Perubahan perlahan-lahan ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu masuk dalam kerajaan Mesir, Nabi Yusuf jadi menteri waktu itu. Rajanya musyrik. Rajanya musyrik. Makanya begitu Nabi Yusuf meninggal dunia, langsung Bani Israel dijadikan budak. Waktu Nabi Yusuf masih hidup, Bani Israel dihormati oleh sang raja karena mereka tahu kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi waktu orang mukmin dari keluarga Firaun yang masuk Islam di zaman Nabi Musa, dia berkata, "Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati famaziltum fi syakki mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'di rasula." Kata orang Firaun, mukmin Firaun, dia masuk Islam tapi dia enggak berani menampakkan Islamnya. Bayangkan, dia tidak berani berhukum dengan hukum Allah. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Kata Allah, berkatalah seorang lelaki mukmin dari keluarga Firaun, dia sembunyikan imannya. Tidak berani dia menampakkan imannya. Kalau dia nampakkan imannya dibunuh oleh siapa? Firaun. Dia tidak berani menampakkan salatnya. Dia tidak berani. Apa kita bilang kafir? Tidak kafir. Allah mengatakan dia mukmin. Kenapa? Kondisinya tidak memungkinkan. Ya. Tidak memungkinkan. Ya. Jadi tidak semua orang yang tidak berhukum Allah kemudian kita katakan apa? Otomatis kafir. Ya. Kata dia, "Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat." Sungguh Yusuf telah datang kepada kalian wahai orang-orang Mesir sebelumnya dengan dalil-dalil yang nyata. Famaziltum fi syakki mimma ja'akum bih. Sementara kalian sejak dahulu ragu dengan apa yang dibawa. Ya, kalian tidak beriman. Sampai sekarang kalian tidak beriman. Jadi memang Nabi Yusuf waktu dia jadi menteri, rajanya tidak beriman. Yang beriman cuma Bani Israel. Nabi Yusuf sudah masuk, kalau bahasa kita sudah masuk di parlemen, namun dia tidak bisa merubah apa? Semua hukum. Dia tidak bisa merubah semua hukum. Apa kita mengenai Nabi Yusuf kafir, tidak berusaha merubah, kok ikut. Kalau kita pakai pengkafiran MLM, Nabi Yusuf kafir atau tidak? Kafir. Jadi orang sekarang mudah-mudah kafir gak gampang ya. Apa kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala? Mereka menuduh saya mengkafirkan orang-orang. Bagaimana saya mengkafirkan orang-orang? Sementara orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi, saya tidak kafir karena dia tidak tahu, tidak ada yang mengingatkan dia. Jadi kalau kita bicara tentang kesyirikan, kita sampaikan ini kesyirikan, ini kufuran. Tapi masalah mengkafirkan tidak mudah maksud saya. Tidak mudah kita mengkafirkan orang lain. Contoh Imam Ahmad rahimahullahu taala hidup di zaman Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu berhukum dengan hukum selain Allah. Bahkan masalah akidah, dia menyuruh orang untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Dipaksa, kalau tidak ada berani mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, dibunuh sama dia. Ya. Jadi kalau ada pemerintah suruh kita berzina, ya, harus berzina. Ini lebih parah, bukan cuma berzina. Kalau berzina bukan kekufuran. Rakyatnya disuruh mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Dan ini kekufuran. Ijma' ulama. Man qala anal Qur'ana makhluk fa huwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia apa? Kafir. Jadi dia menyuruh rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau ada yang mengatakan bukan makhluk, dibunuh. Ya. Akhirnya banyak ulama yang akhirnya bertauriah. Akhirnya mengatakan Al-Quran itu makhluk, terpaksa kalau enggak dibunuh. Imam Ahmad enggak mau. Imam Ahmad disiksa. Sampai dicambuk sampai dagingnya lepas dan macam-macamnya. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun. Imam Ahmad tidak mengkafirkan siapa? Sang raja, karena dia tahu raja ini banyak syubhatnya. Paham? Tidak dikafirkan, ya. Mau saya tidak gampang kita mengkafirkan apa? Orang, ya. Seorang kalau sudah masuk Islam dengan la ilaha illallah, tidak mudah kita keluarkan kecuali dengan sesuatu yang sangat-sangat jelas dan tegas, ya. Kalau masih ragu-ragu, maka hukum asalnya dia seorang muslim. Jadi ada kaidah al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, seorang waktu mengucapkan la ilaha illallah, orang itu salat, puasa, apalagi haji, dia orang muslim yang kita yakin. Tidak boleh kita keluarkan dari Islam menuju kufuran kecuali dengan keyakinan pula. Contohnya dia mencela agama, contohnya dia menginjak Al-Qur'an, contohnya dia merubah agamanya, baru kita bilang dia kafir. Selama masih ragu, maka tidak bisa kita kafirkan dia. Bisa jadi terjerumus dalam kesyirikan tapi banyak syubhat di sekitar dia. Tadi kata Imam Muhammad bin Wahab, kita tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kuburan Ahmad Badawi, kuburan orang soleh, karena kejahilannya dan tidak ada orang yang peringatkannya. Bagaimana kita mengkafirkan semua orang?
Taib. Lihat halaman 46. 46 nomor 17. Dianjurkan untuk menyampaikan berita yang menggembirakan kepada semua muslim. Dalilnya apa? Muaz berkata, "Afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kepada orang-orang tentang berita kabar gembira ini?" Berarti menyampaikan kabar gembira itu bagus ya. Kalau ada kabar gembira menyenangkan Islam, kita sebarin. Ya, tapi jangan hoax ya, yang benar ya. Menyenangkan kaum muslimin. Beda yang membuat menakut-nakuti kaum muslimin, maka tidak boleh kita sebarin. Harus kita cek dulu. Jadi kabar gembira beda, kabar gembira. Nah, tapi kalau kabar yang menakut-nakut, idza ja'ahum amrun minal khaufi awil amni, ada'u bih. Ya, kalau ada perkara yang menakut-nakuti, mereka segera sampaikan. Enggak boleh. Kata Allah harus dikembalikan kepada ulil amri, kembalikan kepada para ulama yang ngerti akan masalah ini. Ya. La yurawwi'u muslimun musliman. Tidaklah seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Ya, kalau kabarnya enggak benar, maka jangan kita kabarkan. Contoh mengabarkan Dajjal sudah keluar. Orang takutlah. Kemarin ada yang lahir matanya buta cuma satu. Ya, orang cacat dibilang Dajjal, kasihan ya. Sudah cacat bukan didoain maka dituduh apa? Dajjal. Jadi nakut-nakutin orang buat apa? Nakutin orang ya. Dia sudah muncul bentar lagi kiamat. Nakut-nakutin orang enggak boleh ya. Nakut-nakuti orang ya. Akhirnya orang tidak berani dan melihara kuda. Sampai saya kemarin datang di Australia ceritain, kalian sekarang pelihara kuda karena sebentar lagi kalau meteor datang kiamat, nanti semua tidak bisa dipakai kecuali kuda. Ada yang beli kuda, takut-takutin orang ya, kuda mahal. Akhirnya beli kuda hukumnya wajib nanti karena takut apa? Hari kiamat. Saya bilang sama mereka, nah kalau meteor semuanya enggak punya kuda, kita sama-sama menderita. Nah, ya sudah, ente dia kan dia punya kuda juga, ngapain juga. Jadi membuat orang takut sehingga akhirnya yang punya rencana mau bikin mengembangkan usaha enggak jadi, yang mau poligami enggak jadi, macam enggak jadi semua gara-gara takut mau apa? Hari kiamat. Dia perhitungan ntar lagi kiamat poligami rugi ya. Udah. Jadi ngapain seperti itu ya? Poligami aja enggak usah takut. Jadi enggak boleh kita menyampaikan kabar-kabar yang menakutkan kecuali benar, dan kalaupun benar dilihat dulu, pantaskah kita kabarkan atau tidak. Kalaupun kabar itu benar dan itu menakutkan, pantas kita sampaikan atau tidak, itu perlu dicek kembali. Dicek dulu maslahat dan mudaratnya. Jadi tidak semua yang benar pun kita harus sabarkan. Nomor 22, boleh membonceng seorang di atas binatang jika memang binatang itu kuat. Tadi sudah saya katakan, memang hewan diciptakan untuk ditunggangi ya. Kasihan enggak, memang dia diciptakan untuk itu. Ya, kalau ente kasihan ente jangan makan hewan kalau gitu. Disembelih kasihan enggak? Kasihan ya. Ya udah, ya jadi ini memang diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk kita. Tapi jangan dizalimi, jangan dizalimi. Ya sebagian saya pernah tahun 2000 saya pernah naik andong di Lombok ya. Naik andong berapa orang, dokar apa andong ya, intinya itu. Kuda. Subhanallah, kudanya enggak kuat, dipukulin sama apa? Sama ininya, sampai saya enggak tega, saya mau turun aja kan. Kasihan dipukulin terus, dia enggak mau jalan, oke kasihan. Ini zalim kalau sudah seperti ini. Ya, enggak boleh. Enggak boleh menzalimi hewan. Baik, demikian saja kajian kita. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita bersua lagi di kesempatan yang lain. Kita mengkafaratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.